Hai teman-teman, perkenalkan saya Siti Afifah Syah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa IT. Cognitive Behavior Therapy, CBT, adalah terapi yang bertujuan mengubah cara berpikir kognisi dan perilaku klien terhadap masalah yang dihadapi. CBT menjelaskan bahwa masalah psikologis sering disebabkan oleh proses kognisi yang terdistorsi atau interpretasi yang salah. Respon maladaptif muncul karena persepsi, interpretasi, dan keyakinan yang disfungsional. Tujuan CBT adalah memperbaiki kesalahan pemrosesan informasi dan mengubah keyakinan utama, core beliefs, yang menimbulkan kesimpulan keliru. CBT menggabungkan teknik intervensi kognitif dan perilaku untuk mengubah pikiran, perasaan, dan tindakan. Dengan memodifikasi pola berpikir dan mengajarkan strategi penyelesaian masalah, CBT mendorong perubahan kognitif dan perubahan perilaku. Berikut merupakan sebuah video sesi konseling CBT. Permisi Ibu. Ya. Silakan duduk. Ya Ibu. Halo, ini siapa namanya? Nama saya Eka Wulandari Bu. Oh, Eka Wulandari. Ya. Kamu dari mana, Nak? Saya dari kelas Bu. Dari kelas ya. Ya. Sudah makan? Sudah istirahat? Iya Ibu, saya sudah makan tadi. Bagus kalau begitu ya. Iya. Eka kesini keperluannya ada apa? Keperluan saya Bu, saya ingin bimbingan konseling Bu. Sama Ibu. Kamu sebelumnya sudah pernah bimbingan konseling ke sini? Belum pernah. Oh, belum pernah. Iya, Jadi Ibu. baru pertama kali ya. Ya. Nah, di sini Bu mau kasih tau ya. Jadi kalau kita konseling, cerita kamu itu aman sama Ibu. Pembahasan kita itu yang tahu hanya Ibu dan kamu saja. Jadi Ibu izin untuk mencatat dan merecord pembahasan kita ya dari awal sampai akhir. Kamu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Oke. Mungkin kita bisa mulai aja ya. Iya. Oke. Tadi namanya siapa? Eka ya? Eka, iya. Eka dari kelas IPS 4. IPS 4 ya. Oke. Eka, ada apa nih? Kabarnya kayak mana minggu ini, hari ini? Kabar saya kurang baik Bu. Saya cemas karena ujian. Oh, kamu sedang cemas karena ujian? Iya. Oh, cemas karena ujian. Emang apa yang kamu pikirkan? Coba kamu cerita sama Ibu. Jadi saya takut banget Ibu gagal. Jadi saya pasti kalau nilainya jelek itu pasti teman-teman saya mengejek saya. Terus masa depan saya juga hancur dan saya juga nggak bisa tidur dan perut saya juga sakit. Oh, pemikiran kamu seperti itu Iya, ya? Ibu. Itu merupakan pemikiran negatif. Nah, coba kamu kasih tau Ibu, apa bukti dari pikiran kamu yang takut gagal itu? Bukti ujian lalu saya mendapat nilai 70 Bu, tapi bukan 0 kok Bu. Terus saya juga sudah belajar tiap malam, latihan soal banyak sama teman saya juga bilang saya paham materinya, tapi tetap saja saya merasa takut gitu nah Bu. Bagus, oke. Sekarang bukti yang bikin kamu yakin kamu itu bisa apa kira-kira? Saya bisa hafal rumus Bu, juga sudah kerjain contoh soal belajar. Terus ujian sebelumnya juga saya naik dari 60 ke 70 Ibu. Jadi saya bisa kok kalau tenang gitu Ibu. Oh, itu udah bagus. Iya. Terus tuh pikiran yang tadi tuh yang kamu cerita di awal kan, pemikiran kamu yang negatif yang kamu bilang pasti hancur. Nah, itu kan pemikiran negatif ya. Coba kamu ubah pikiran negatif kamu itu menjadi yang lebih positif. Apa kira-kira? Saya sudah siap Bu, kalau misalnya 80-an kan tuh bagus Bu. Kalau kurang tuh saya belajar lagi. Terus hidup tuh kayak berhenti di ujian, rasanya kayak lebih ringan gitu Bu. Oke, itu udah hebat ya. Kamu udah merubah pemikiran yang negatif itu ke positif. Oke, kamu udah bisa. Terus tuh apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan hari ini dengan menggunakan pikiran positif yang tadi? Hari ini Bu, saya belajar 1 jam, latihan 10 soal, terus minum air banyak, tidur jam 10 malam, besoknya saya ulang lagi Bu. Oke. Itu udah bagus sih, kamu udah hebat ya Kak. Iya.
Terus tuh bentar. Eh, kita ibu punya tugas sih untuk kamu, tugas di rumah ya. Ya ibu. Kamu bisa mencatat mencatat di jurnal harian kamu, di jurnal CBT kamu. Nah, nanti itu minggu depan kamu perlihatkan lagi sama ibu dan kita review jurnal kamu itu bersama-sama dan kita lihat hasil peningkatan kamu di minggu depannya. Ya. Oke. Terima kasih Bu, saya coba terapkan. Oke. Baik. Kayaknya nggak lama lagi masuk kan? Iya, Nggak lama lagi masuk kelas. Mungkin ibu cukupkan saja konseling kita pada hari ini. Nanti ibu jadwalkan ulang lagi untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan pada hari Senin ya. Baik Bu. Oke, ayo ibu teman ya. Permisi Ibu. Iya, halo Eka. Ayo, silakan duduk nak. Gimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Baik. Oke, udah baik ya kabarnya ya. Iya. Tadi udah makan belum sebelum kesini? Sudah Bu, saya sudah makan. Sudah makan, bagus. Tadi kalian habis belajar apa di kelas? Sejarah Ibu. Sejarah? Ya, Sejarah. Susah enggak menurut kamu sejarah? Susah gampang Ibu. Susah gampang ya? Oke. Nggak apa-apa, nanti itu belajar lagi ya. Ya. Oke. Gimana tugas rumah yang ibu kasih? Udah kamu kerjain? Sudah Bu, tiap ya? hari saya menulis. Contohnya kan pikiran negatif saya tuh pasti gagal ujian saya ganti. Saya sudah latihan banyak, nilai saya pasti bisa naik. Terus juga saya tidurnya tuh lebih nyenyak juga Bu. Terus saya belajar 1 jam tanpa panik. Terus saya latihan soal. Rata-rata tuh sekarang 85 Ibu nilai saya. Udah hebat kamu Eka, udah bagus. Apa perasaanmu beda gitu yang pas kamu udah menerapin itu? Iya Bu, perasaan saya tuh cemasnya jadi kurang Bu. Oke, Dulu perut saya tuh selalu mules. Sekarang tuh bisa makan dan fokus. Oke, itu udah bagus sekali Eka. Masih ada nggak pikiran kamu yang masih bersifat negatif? Coba kamu cerita. Iya Bu, itu soal orang tua. Kalau misalnya nilai saya di bawah 80, orang tua saya pasti marah besar. Nah, saya pasti ngecewain mereka. Harus sempurna gitu Bu. Itu bikin saya tegang lagi. Oh, kayak gitu ya. Itu jenis pikiran apa ya? Ekstrim semua kah atau tidak? Ekstrim Bu, soalnya kalau ujian lalu kan, Ya. saya tuh dapat 70. Orang tua saya bilang usaha yang bagus. Mereka peluk saya Bu. Terus tuh mereka juga selalu bilang proses lebih penting daripada nilai. Oke, itu udah bagus sekali ya, Eka. Rasanya kamu gimana sekarang? Orang tua bangga Bu. Tenang. Bisa kayak gitu. Bisa, tapi gayamu jangan goyang-goyang. Tenang Bu. Lebih ringan lagi gitu Bu. Oke, udah lebih ringan ya pembawaannya ya. Iya. Bagus kalau begitu. Sekarang kita rencanakan aksi ya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan setiap harinya nanti? Saya tuh latihan 10 soal Bu. Terus kalau saya cemas, saya juga tarik napas selama 5 kali. Ya. Terus malam Bu saya tulis 3 hal sukses. Terus saya tidur jam 10. Oke, tidur kamu jam 10 ya sekarang Iya. ya. Oke, udah bagus ya. Coba kita catat semua hal-hal seperti itu kita catat di buku CBT kamu. Ya Ibu. Ulang. Oke, itu udah bagus ya. Kamu udah tidur jam 10 malam nih sekarang Iya, ya. Ibu. Coba nanti kamu catat aja lagi pikiran-pikiran yang seperti itu di jurnal CBT kamu ya. Iya. Oke, Eka, kamu itu sudah hebat, kamu sudah bertahan sejauh ini ya. Ibu bangga sama kamu. Semoga ujian besok kamu sukses ya. Iya. Oke, karena sepertinya pembahasan kita sudah cukup aja sampai sini, Ibu akhiri proses konseling kita.
Terima kasih Eka sudah mau bercerita bersama Ibu hari ini tentang pembahasan kamu ya. Ibu yakin kamu bisa. Terima kasih Bu, saya yakin sekarang. Oke, ayo Ibu antar keluar. Hasil dari konseli ini menunjukkan pada permasalahan utama, kecemasan ujian, khawatir gagal, membayangkan konsekuensi ekstrim seperti orang tua marah dan masa depan hancur. Tujuan dari konseling tercapai secara bertahap, menurunkan kecemasan, mengganti pikiran otomatis negatif dengan pikiran yang lebih realistis, meningkatkan kebiasaan belajar yang teratur, dan pola tidur. Outcome akhir sesi kedua, Andi merasa lebih tenang, fokus lebih baik, skor latihan naik, rata-rata 85, dan IA menunjukkan strategi coping yang konsisten. Rencana intervensi, lanjutan monitoring, catat jurnal CBT harian, penguatan strategi kognitif, latihan identifikasi bukti pro-kon terhadap pikiran negatif, dan pembuatan pikiran alternatif realistis. Teknik relaksasi, penapasan dalam, 5 kali ketika cemas, rutinitas belajar dan tidur, jadwal harian pagi latihan 10 soal, 1 jam fokus belajar, tidur pukul 10 malam, self-reward dan catatan pencapaian, menulis 3 hal sukses tiap malam untuk membangun self-efficacy. Tanda-tanda perubahan setelah konseling verbal, Eka melaporkan telah merasa lebih ringan, tidak panik saat belajar, dan keyakinan, saya yakin sekarang. Perilaku, konsisten melakukan homework CBT, menulis pikiran, latihan soal, pengaturan tidur dan pola belajar, penggunaan teknik napas saat cemas. Fisiologis dan performa, tidur lebih nyenyak, perut tidak mules seperti sebelumnya, dan skor latihan meningkat, dari 70 ke 85. Teknik yang digunakan dalam sesi konseling Cognitive Behavioral Therapy, CBT, ini intervensi. Identifikasi pikiran otomatis negatif, catastrophizing, all or nothing. Socratic questioning, menanyakan bukti yang mendukung/menentang keyakinan negatif. Restrukturisasi kognitif, membuat pikiran alternatif realistis. Homework, menulis jurnal mencatat pikiran dan penggantian. Behavioral activation, struktur perilaku. Jadwal belajar terstruktur, durasi harian latihan soal. Sleep hygiene, tidur jam 10. Self-monitoring, mencatat 3 keberhasilan setiap malam. Teknik relaksasi singkat, pernapasan dalam 5 kali saat cemas. Psychoeducation singkat, menjelaskan bahwa satu ujian tidak menentukan masa depan, normalisasi rasa cemas, dan menegaskan pentingnya proses usaha. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan ini membantu kita semua dalam memahami materi dan memberi semangat untuk kita terus belajar. Sampai jumpa di materi video selanjutnya, tetap semangat dan terus berkembang.